Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang program linier. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan program linier. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan program linier. Yang ketiga, siswa mampu menghitung program linier. Yang keempat, siswa mampu memecahkan masalah program linier. Yang kelima, siswa mampu membuktikan program linier. Yang keenam, siswa mampu membuat program linier. Kemudian yang ketujuh, siswa mampu menyelesaikan masalah program linier dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tahu kan setiap kondisi itu pasti setiap kondisi untuk mencapai suatu tujuan itu pasti memiliki suatu kendala-kendala. Nah, di program linier ini yang akan dibahas itu untuk mencapai suatu tujuan itu kendala-kendalanya itu kan dicatat seperti itu. Jadi kita mengubah kendala-kendala dan fungsi tujuan itu ke dalam rumus matematika. Nah, secara definisi program linier itu dapat dilihat di slide ya. Definisi 2.2. Jadi masalah program linier dua variabel adalah menentukan nilai X1, X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu dilambangkan dengan Z dalam kurung X1 X2 sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 seperti itu. Dengan kendala-kendala yang Ibu sebutkan tadi itu bisa disimbolkan dengan A11 X11 ditambah A12 X2 kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B1. Kemudian kendala yang kedua itu A21 X1 ditambah A22 X2 kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B2. Begitupun seterusnya sampai AM1 X1 ditambah AM2 X2 kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan BM. Dengan X1 tidak boleh sama dengan 0 atau X1 dan X2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi X1 dan X2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih kita untuk membuat suatu persamaan atau pertidaksamaan di fungsi tujuan dan kendala-kendala yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu memiliki contoh di slide ini ya. Saya bacakan. Sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lainnya. Nah, karena keterbatasan sumber daya petani harus menentukan beberapa bagian yang harus ditanami padi dan beberapa bagian yang harus ditanami jagung. Nah, sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan seperti itu. Nah, untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam per orang. Pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460.
kilogram, sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang tenaga dan 5 kilogram pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam per orang tenaga dan 3 kilogram pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Nah, pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah 40.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung itu 30.000, dan dianggap bahwa semua hasil tanamannya selalu habis terjual. Nah, bagaimana ini untuk dirubah menjadi simbol-simbol matematika, baik fungsi tujuannya maupun fungsi dari kendala-kendala yang terjadi oleh Pak Petani yang dicontohkan Ibu tadi. Jadi yang pertama, untuk memudahkan kita untuk membuat membuat kendala dan fungsi tujuan itu ke dalam simbol matematika, itu dibuatlah tabel seperti berikut. Jadi ada tanahnya itu 0,02. Ini dalam hektar ya. Kemudian yang jagung 0,05. Kemudian batas sumbernya 10 hektar. Tenaganya juga 10 orang per jam. Nah, 10 jam per orang yang padi. Kemudian jagungnya tadi kan 8 jam per orang dengan batas sumber 1.550 jam per orang. Kemudian pupuk yang tersedia padi itu ada 5 kg. Kemudian jagungnya 3 kilogram, dan batas sumbernya itu hanya tersedia 460 kg. Kemudian pendapatannya itu kalau padi 40.000, sedangkan jagung itu 30.000. Nah, setelah kita tuliskan di dalam tabel, kemudian kita misalkan padi itu sebagai fungsi X dan jagung adalah fungsi Y. Nah, setelah itu baru kita dapat menuliskan fungsi kendalanya. Yang pertama, 0,02X ditambah 0,05Y kurang dari sama dengan 10. Kemudian kendala yang kedua mengenai tenaga, itu 10X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 1.550. Kemudian mengenai pupuk, itu 5X plus 3Y kurang dari sama dengan 460. Nah, jadi dapat kita tuliskan di kendala yang pertama itu kita rubah dengan dikalikan 100. Jadi 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 1000. Jadi fungsi kendalanya itu seperti ini. Kemudian ditambah dengan waktu dan pupuk atau tanah itu tidak mungkin negatif, sehingga X dan Y itu harus lebih dari sama dengan 0, seperti itu. Nah, itu udah dapat kita tuliskan fungsi kendalanya seperti ini. Nah, kemudian mengenai fungsi tujuan. Fungsi tujuan tadi itu mengenai untuk memaksimumkan itu berbicara tentang keuntungan. Nah, sedangkan meminimumkan itu berbicara tentang dana atau uang kelola, seperti itu. Dapat kita tuliskan, dapat kita gambarkan seperti berikut. Nah, jadi fungsi daerah penyelesaiannya itu di sebelah sini. Nah, kenapa di situ? Berdasarkan fungsinya, berdasarkan definisi
Dari daerah layak atau daerah penyelesaian atau daerah optimum, daerah penyelesaian masalah program linear merupakan himpunan semua titik XY yang memenuhi kendala suatu masalah program linear. Jadi daerah di sini ini sudah menjadi titik-titik XY yang memenuhi kendala suatu masalah program linear. Seperti itu. Terima kasih. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, pertemuan yang akan datang kita belajar tentang menggambar. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang menentukan nilai optimum dengan garis selidik, nilai maksimum atau nilai minimum. Apabila Ibu salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.